flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing. A. Pengertian teks laporan dari observasi. Laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. B. Ciri laporan hasil observasi. 1. Bersifat objektif. 2. Berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. 3. Tidak mengandung hal-hal menyimpang, dugaan atau asumsi yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. 4. Ditulis secara lengkap dan sempurna. B. Struktur teks laporan hasil percobaan. 1. Pernyataan umum. Di bagian ini, kamu bisa memperkenalkan secara umum tentang objek yang kamu akan teliti disertai latar belakangnya. 2. Deskripsi bagian. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan hal-hal yang lebih khusus untuk spesifik mengenai objek yang kamu amati. Bisa berupa ciri, karakteristik, struktur, atau bagian-bagiannya. 3. Deskripsi manfaat. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan kegunaan atau manfaat dari pengamatanmu terkait objek tersebut. 4. Kesimpulan. Di bagian penutup laporan, kamu bisa menambahkan kesimpulan yang sifatnya opsional. Artinya, kesimpulan ini tidak bersifat. Fungsi laporan hasil observasi. A. Memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. B. Memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait tentang suatu informasi. C. Sebagai dasar penyusunan kebijakan. D. Sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan. E. Sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Tujuan laporan hasil observasi. A. Mengatasi suatu persoalan. B. Menemukan teknik atau cara terbaru. C. Mengambil keputusan yang lebih efektif. D. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. E. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Perbedaan laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Teks laporan hasil observasi bersifat umum, menggambarkan sesuatu sesuai fakta. Teks deskripsi bersifat unik dan individual, menggambarkan sesuatu sesuai sudut pandang penulis. Verba relasional. Kaidah kebahasan yang pertama pada teks laporan hasil observasi adalah verba relasional. Verba relasional biasanya digunakan pada beberapa istilah tertentu di bidang tertentu. Contoh kata verba ini yaitu seperti, terdiri, atas, disebut, merupakan, termasuk, digolongkan. Contoh pemakaian kalimat verba relasional misalnya, pensil merupakan salah satu alat tulis. Pada teks laporan hasil observasi tidak hanya menggunakan verba relasional, namun juga kerap kali menggunakan kata verba aktif. Kata-kata verba aktif tidak terlalu banyak imbuhan kata, misalnya seperti makan, minum, dan tidur. 2. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contohnya, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. 3. Memakai istilah keilmuan. Kaidah kebahasaan yang ketiga pada teks laporan hasil observasi adalah istilah keilmuan. Istilah keilmuan sendiri memiliki beberapa contoh yaitu seperti degeneratif, mutualisme, simbiosis, karnivora, osteoporosis. 4. Kalimat utama. Kaidah kebahasaan yang terakhir pada teks laporan hasil observasi adalah kalimat utama. Kalimat utama pada teks laporan hasil observasi untuk menyusun dan menyajikan informasi. Selanjutnya, setelah penggunaan kalimat utama, maka akan dilanjutkan dengan kalimat penjelas yang memuat rincian informasi yang dilaporkan di beberapa paragraf.
5. Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba atau menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan, atau biasanya disebut kalimat tunggal. Contohnya, setelah dingin, kembali peras-peras daun kemangi. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih.